Hai anak-anak ibu semua yang terkasih, apa kabar? Nah, hari ini kita belajar daring ya, tidak ke sekolah lagi. Jadwal ke sekolah kita di hari Senin dan Selasa. Hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Katolik yang dimana tugas anggota keluarga. Tugas anggota keluarga. Alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Yesus atas rahmat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan pembelajaran hari ini. Bimbinglah kami, berkatilah kami, agar kami dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak ibu yang hebat, kemarin kita sudah belajar tentang rumahku. Sekarang kita belajar tugas anggota keluarga. Masih ingat? Keluarga itu ada siapa saja? Ada ayah, ibu, kakak, abang, dan adik. Nah, di sini ada satu keluarga yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Di rumah kita pasti memiliki saudara, bisa saja adik, abang, kakak, ataupun sepupu maupun keponakanmu. Nah, di dalam rumah kita harus saling hidup rukun. Bagaimana kita bisa hidup rukun? Kita harus menjalankan tanggung jawab kita masing-masing di rumah. Seperti apa ibu tanggung jawab di rumah? Contoh, ibu mengatakan kepada Gabriel, Gabriel jangan lupa sapu rumah ya. Intan jangan lupa sapu rumah ya. Intan jangan lupa cuci piring. Ayah dan ibu memiliki tanggung jawab melindungi, mendidik, dan memberi nafkah untuk semua anggota keluarganya. Nah, ayah dan ibu bekerja untuk kamu, untuk memberi kamu segala kebutuhanmu. Tugas-tugas tertentu sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Tidak mungkin ibu menyuruh Intan mencari uang karena masih anak-anak, masih kecil. Nah, tidak mungkin Abraham disuruh ibu membersihkan selokan. Nah, pasti kamu belum bisa melakukan itu. Anak dapat mulai belajar membantu tugas-tugas keluarga, meskipun hasil pekerjaannya belum sempurna sekali. Nah, pasti kamu disuruh menyapu rumah secara pelan-pelan kamu sapu. Menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan rumah. Misalnya kita dapat membuang sampah pada tempatnya, merapikan peralatan setelah bermain, dan masih banyak lagi yang kita lakukan untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan rumah kita masing-masing. Hari ini ibu mengajak kamu untuk mendengarkan kutipan kitab suci 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 29. Bisa kamu buka buku kamu halaman 43, Pendidikan Agama Katolik. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu semuanya adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau
untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Dalam kutipan Kitab Suci 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 21, kita semua adalah tubuh Kristus dan kita semua juga anggotanya. Anggota jemaat memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ada yang sebagai nabi, ada yang sebagai rasul, dan ada juga sebagai pengajar. Ada yang bertugas menyembuhkan, untuk memimpin, untuk melayani, dan ada yang mengadakan mujizat. Walaupun mereka punya tanggung jawab dan tugas, namun mereka tetap dalam satu tubuh. Anak-anak ibu yang terkasih, dalam keluarga ada tugas dan tanggung jawab setiap anggota keluarga. Ayah bekerja mencari nafkah untuk keluarga, ibu mengurus rumah dan merawat anak-anak. Ibu dapat juga bekerja membantu ayah mencari nafkah. Namun, di rumah harus ada yang menyiapkan makanan untuk keluarga dan merawat rumah. Anak-anak juga harus ikut membantu pekerjaan di rumah yang dapat dilakukannya. Tetapi tugas utama anak-anak adalah belajar dengan tekun dan rajin. Apalagi masa pandemi ini, kita harus lebih rajin belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Nah, perintah Allah agar anak menghormati ayah dan ibunya. Nah, dalam perintah Allah itu kita harus menghormati ayah ibu kita. Anak menghormati orang tua dengan taat melaksanakan nasihat mereka dan rajin berbuat baik terhadap keluarga. Di rumah kita harus rajin belajar dan kita juga harus menghormati orang tua kita dengan taat serta harus berbuat baik. Bila ayah, ibu, dan anak saling menghormati, maka keluarga akan rukun dan bahagia. Hormatilah ayah dan ibumu dengan sepenuh hati. Oke, anak-anak ibu yang terkasih, pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Untuk tugasnya, kamu kerjakan di buku halus kasarnya. Di sini, ibu ada memberikan kamu pertanyaan. Ingat, dikerjakan di buku halus kasar, tulis dengan cantik ya. Yang pertama, tugas ibu di dalam keluarga apa? Titik-titik. Lalu, yang kedua, tugas ayah di dalam keluarga apa? Kamu jawab langsung ya, titik-titik. Yang ketiga, tugas anak di dalam keluarga apa ya? Nah, kamu tulis juga di situ. Yang keempat, setiap tugas harus dilaksanakan dengan titik-titik. Lalu yang terakhir, nomor 5. Jika tugas di rumah dilakukan dengan baik, keluarga akan titik-titik. Kamu kerjakan di buku halus kasar ya, anak-anak ibu yang hebat. Setelah selesai dikerjakan, jangan lupa kirim ke ibu guru. Oke, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye, see you, goodbye.